Saya juga pernah ditanya orang yang sebetulnya ya agak kurang ajar, tapi tak anggap bodoh saja lah daripada dianggap kurang ajar. Hebatnya apa Gus? Quran mengatakan wakulu washrobu, sementara ini kitab suci yang sakral. Kenapa hanya bakas makan dan minum? Saya bilang orang bakas Alphard, bakas Mars, bakas planet Jupiter itu nggak keren karena nggak bakas nggak mati. Tapi kalau orang nggak makan mati, berarti Quran membakas kebutuhan dasar manusia. Jadi mendesak, makan tuh mendesak. Nah, kenapa harus dibahas? Dalam hukum dunia manapun yang namanya mengambil milik orang lain itu harus pamit. Semua alam ini milik Allah, sehingga kita boleh makan tuh nunggu izinnya Allah. Maka Allah dulu yang ngendikan kulu, kamu boleh makan, baru kita boleh makan. Makanya Islam menganjurkan kita makan baca bismillah, itu pamit yang punya. Kamu pernah beli oksigen, kamu pernah beli buah-buahan sama Allah, tidak pernah beli kan? Itu maling semua itu sebetulnya. Karena tidak pamit sama yang punya. Coba kalau itu milik orang lain, kita langsung makan disebut maling enggak? Sekarang kamu makan itu tanpa pamit Allah, kira-kira maling enggak? Kalau kita keras sebenarnya itu maling juga. Makanya kita dianjurkan baca bismillah. Untung Allah baik, enggak ngelaporkan ke polisi. Nah di sini pentingnya kata kulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Kalimat ini punya filosofi yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, nama ba'du. Yang kita hormati bersama Profesor Dr. Adi Wijaya selaku Rektor Telkom University. Di sini kita ditemani dan yang tentu kita hormati Habib Fikri Assegaf. Ada Bapak Kiki, ada beberapa teman tadi yang sudah disebutkan oleh moderator. Langsung saja sesuai tema bahwa kita akan menjadikan tauhid sebagai sumber inspirasi bangsa atau sumber kekokohan bangsa atau sumber ketahanan NKRI. Perlu dicatat bahwa di antara yang sering disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah inna minal bayani la sikhron. Jadi penjelasan atau orasi atau argumentasi atau apa sajalah itu adalah bagian dari sihir. Sihir di sini maknanya itu sesuatu yang kayak hipnotis, tapi di sini dalam konteks positif. Dulu ketika periode Rasulullah Muhammad SAW itu pertarungan hak dan batil itu diolah pikir. Olah pikir yang diterjemahkan oleh artikulatif atau sistem verbal. Memang ini agak aneh. Jadi kalau mukjizatnya Nabi Musa itu fisik. Fisik itu misalnya melawan Fir'aun dengan kekuatan tongkat yang super dahsyat, sehingga Laut Merah dipukul sama tongkatnya Fir'aun, kemudian tongkatnya Nabi Musa, kemudian bisa membelah jadi jalan, Fir'aun tenggelam. Begitu juga nabi-nabi yang lain ada kekuatan fisik yang bisa dilihat sebagai mukjizat. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW jadi nabi, itu pertarungannya itu ke sistem rasional. Dan yang enggak rasional itu dijelaskan dengan satu penjelasan yang seakan-akan rasional. Ini yang agak jelimet. Sehingga ada wala talbisul haqqo bil batil. Jangan menyampur adukkan hak dengan batil. Saya beri beberapa contoh kejadian. Suatu saat itu ada orang kafir datang ke Rasulullah SAW. Kemudian bertanya, ya Muhammad, jika kambing itu mati betul, yang tidak disembelih, bangkel, itu yang mematikan siapa? Karena Nabi itu orangnya ummi itu lugu, ya yang mematikan Allah. Terus jawabannya si orang kafir tadi, agama kamu itu aneh, yang dimatikan Allah langsung haram, tapi yang lewat tangan-tangan manusia yang berlumuran dosa halal katanya.
Sehingga terus jadi logika yang kok iya ya gitu. Harusnya yang dimatikan Allah langsung kan orisinil gitu. Sehingga orang terus terbelalak seakan-akan ini hebat gitu. Dan resikonya Nabi Habib Fikri, resikonya itu nggak boleh fahisan mutafahisan. Corong Jawa Nabi ora oleh cangkem elek, itu resiko. Andai kan Nabi boleh cangkem elek enak, nak halal ya pangan kon. Kalau itu baik ya silahkan makan ya. Tapi masalahnya Nabi tidak boleh seperti itu. Andai kan tidak Nabi kan gampang ya sudah kalau halal ya silahkan makan. Masalahnya Nabi tidak boleh apa? Nggak boleh berbicara kasar, nggak boleh berbicara buruk. Terus ada lagi beberapa kejadian yang seperti itu, yaitu masyhur suatu saat Sayyidina Ali didatangi seorang kafir juga Yahudi. Ali, kakimu angkat satu, diangkat sama Sayyidina Ali. Angkat dua-duanya, ya udah bisa. Gitu kok temanmu, maksudnya Nabi Muhammad mengklaim bisa naik langit, gitu aja kamu udah bisa. Jadi selalu pakai olah kata. Yang ketiga misalnya Muhammad, kita ini punya urusan banyak, punya problem banyak. Dan Tuhan itu dianggap penyelesai problem, halul muskilat, yang bisa menyelesaikan problem. Pertanyaannya, kalau problem kita banyak, Tuhannya satu tidak cukup Muhammad. Kalau problemnya banyak, ya Tuhannya harus banyak. Sehingga ketika Nabi membawa tauhid, protes mereka, komplain mereka, aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan satu, wong problemnya banyak, urusannya banyak. Kalau urusannya banyak, itu hanya harus banyak. Nah, karena olah pikiran seperti ini, sebetulnya bukan olah pikiran ini, hakikatnya olah kata, karena ini tidak mewakili hakikat. Ya saya ulang lagi, sebetulnya ini bukan olah pikiran atau olah akal atau olah kecerdasan, tapi olah kata, karena semua yang diomongkan ini tidak mewakili apa? Hakikat. Tapi faktanya itu terjadi. Sehingga mukjizatnya Rasulullah SAW itu tidak boleh berupa fisik kayak tongkatnya Nabi Musa atau tabutnya Nabi Harun atau apalah yang sifatnya fisik. Karena ini tidak menjawab kecerdasan-kecerdasan yang terimplementasi oleh kata-kata yang dikatakan orang-orang kafir tadi, yang bisa memojokkan orang-orang kafir. Akhirnya Nabi diwarisi kecerdasan, dikasih kecerdasan oleh Allah Ta'ala, yaitu yang dikatakan fatona. Dan mereka memang suka, mempermalukan Nabi itu suka. Misalnya Nabi, karena sebagai Nabi, beliau tahu betul bahwa semua itu biadillah, di tangan Allah. Itu Nabi pernah ngendikan, la adwa wala tiarota, tidak ada penyakit menular. Lalu ada orang Yahudi atau orang siapa saja, orang bodoh lah yang jelas ini. Ada unta yang kena penyakit gudik, kalau orang Jawa bilang gudik apa? Kalau orang itu agak apa? Kudis ini. Yang kena kudis ini dijejerkan sama yang waras. Ternyata yang waras sekarang jadi kudisan. Senang mereka karena bisa mempermalukan Nabi. Ya Muhammad, ini unta kena kudis. Ternyata yang waras tertular oleh yang kena kudis. Padahal kata kamu tidak ada penyakit apa? Menular. Itu problem-problem jadi Nabi di era Rasulullah SAW. Sehingga Quran datang dengan kecerdasan yang untuk menjawab itu. Makanya Nabi tidak pakai mukjizat fisik, tapi mukjizat logika. Akhirnya Nabi diajarin Allah lewat Jibril. Yang dikira mereka yakin kalau menang dalam debat. Tapi Nabi balik bertanya, faman a'dal awwala. Jadi terjemahnya, kalau ini kena kudis karena tertular yang ini, lalu ini tertular siapa? Yang pertama tadi. Wah itu asli mat dari Allah ya, maksud saya itu. Jadi dia ingin contoh yang kedua yang tertular, dengan itu berarti ada penyakit apa? Menular. Tapi Nabi tanyanya faman a'dal awwala, lalu yang pertama kena kudis itu tertular siapa? Makanya kalau sekarang misalnya corona menular itu yang pertamanya dari siapa itu? Tidak tahu itu, ya tidak perlu tahu, tidak bidang kamu. Jadi ini saya mau cerita. Jadi logika-logika yang dibangun orang kafir itu sebenarnya bukan logika, tapi olah kata. Dan orang kafir itu paling pintar, karena mereka itu penyair. Penyair itu kalau sekarang modern mungkin mirip-mirip jurnalis atau mirip apalah. Bisa mengubah apa saja. Apa yang sebetulnya baik dikesankan buruk atau sebaliknya. Sehingga ini menyusahkan karena Nabi harus ngendikan hakikat, harus
mengatakan sesuatu yang nyata dengan bahasa yang benar, sementara mereka mengatakan kebatilan dengan penjelasan yang baik. Ini ribet kan? Sehingga dalam banyak percekcokan ya, itu susah dicari jalan tengah karena sama-sama mirip, kebenaran ini sama-sama mirip. Jadi misalnya yang masyhur dalam satu peristiwa besar, konflik antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, itu konflik yang nggak bisa diedarkan gara-gara kalimat, gara-gara kata-kata. Makanya sekeras-kerasnya pedang atau senjata itu masih keras apa? Kata-kata atau polemik lah atau apalah. Karena sekarang itu agak susah membahasakan. Ketika konflik Ali dan Muawiyah itu ada orang bilang, ya sudah, nahkum bi kitabillah. Sudah sekarang kita kembali ke kitabillah. Itu mereka megang mushaf. Mushaf ini yang saya pegang namanya mushaf. Seakan-akan itu benar karena orang Islam harus kembali kepada kitabullah. Pertanyaannya lalu Ali kata Ali, fadharabal mushafa biyadihi. Sayyidina Ali nepuk mushaf ini keras sekali. Sal hadal mushaf kata Sayyidina Ali. Kalau kita harus kembali ke Quran, coba tanya ini. Mushaf ini ya, mushaf seperti milik saya ini. Akhirnya orang-orang Khawarij bilang, innama huwa warakun wa madadun. Itu hanya kertas sama tulisan. Bagaimana mungkin kita bertanya? Pas itu adalah orang Khawarij itu orang yang nggak mau ngakui Ali, juga nggak mau ngakui Muawiyah. Dan Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah sudah sadar mau bikin mediator, mau bikin solusi jalan tengah. Jadi sebenarnya dua beliau itu orang baik, gara-gara diprovokasi orang Khawarij terus jadi bentrok. Orang Khawarij bilang nggak ada Ali, nggak ada Muawiyah, yang ada adalah kitabullah, yaitu mushaf. Benar, secara zahir benar, memang orang Islam harus kembali ke mushaf. Tapi Sayyidina Ali pinter, sal hadal mushaf. Kalau gitu tanyakan mushaf itu. Ketika Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah sudah sepakat bikin perdamaian. Akhirnya singkat cerita, innama huwa rakun wa wadadun, kata orang-orang Khawarij itu hanya kertas dan pena. Kenapa bisa disuruh atau diminta jawaban? Terus kata Sayyidina Ali, enggak bisa toh kamu tanya mushaf? Ya enggak bisa, makanya tanya saya katanya. Akhirnya Sayyidina Ali memberi penjelasan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakamam min ahli wa hakamam min ahliha. Jika dua mempelai suami istri itu ngalami konflik, di mana-mana orang konflik itu orang ini serasa seneng nek. Kita kalau sedang marah, semuanya lah kalau sedang marah sama istri itu orang ini serasa seneng. Jadi sing ganteng ora ketok gantenge. Wis ketok elek etok. Sehingga kalau ngomongi anaknya, dasar nakal kok bapaknya gitu. Bapaknya gitu, nanti dasar cerewet koyo ibu. Makanya alhamdulillah banyak anak kita yang mewarisi nakalnya bapaknya dan nakalnya ibunya. Karena sabdonya mesti seperti itu. Jadi anak kita ini korban cara ngomong kita. Maka kita tidak wali itu harus syukur karena omongannya nggak mandi. Itu kalau kita wali, itu anak kita jadi orang buruk semua. Karena kita ngomong dasar goblok koyo ibu. Dari ibu dasar nakal koyo bapak. Berarti anak kita punya status goblok dan nakal. Tapi alhamdulillah yang ngomong itu tidak wali sehingga diabaikan saja sama Allah. Gak penting. Ngomongannya orang tidak wali itu tidak penting. Makanya tidak wali itu tetap punya sisi positif. Kalau ngomong tidak ngefek. Tapi kalau wali itu direspon sama Allah langsung ya. Tapi kalau wali ya tidak ngomong gitu. Tapi. Jadi kalau orang nggak suka itu nggak boleh ketemu. Karena tambah benci. Sehingga butuh mediator. Itu sudah. Ini termasuk ilmu psikologi Quran. Kalau orang sedang tidak cocok itu nggak boleh ketemu pakai apa? Mediator. Jika suami istri sedang konflik, itu sebaiknya, seharusnya atau sayugyanya itu kirim mediator. Fab'atsu hakamam min ahli wa hakamam min ahliha. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Terus kata Sayyidina Ali, wa amru ummati Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Dan urusan umat Muhammad yang kita sedang konflik dengan kekuatan besar dan bisa pertumpahan darah itu lebih ngeri timbang urusan suami dan istri. Itu saja solusinya mediator. Artinya sesepele itu urusan pribadi saja Allah menyuruh ada mediator. Apalagi urusan kita yang lebih dahsyat. Akhirnya mereka ngakui cara istimbat, cara ngambil kesimpulan Sayyidina. Jadi ini masalah-masalah yang orang bilang seakan-akan benar. Sudah kita kembali ke Quran, kembali ke Quran. Quran yang mana? Wong kamu tidak paham. Lama-lama tanyanya cetakan mana ini?
Ribet kan? Makanya saya ini bikin gerakan besar-besaran yang dulu saya ngaji tafsir lama sekali dengan Mbah Mun, ngaji sama bapak saya, sekarang alhamdulillah sering diskusi sama Pak Quraisyab karena kita ini butuh dan saya punya teman akrab Gus Zofur juga doktor tafsir. Ya kalau kamu ingin tak sebut ya punya teman kalian semua untuk mengkaji apa? Tafsir. Itu memang kita butuh. Karena Quran itu teks. Teks itu harus difahami ahlinya karena tapi ketika orang ngomong ayo kita kembali kitab buah, kembali ke kitab buah itu kembali yang apa? Terus tentang apa? Sehingga banyak orang yang entah saking angkuhnya, entah saking benarnya tidak tahu. Saya tidak mau kembali kepada Quran. Kenapa? Saya tidak pernah keluar, saya di situ. Kembali itu kan sudah keluar baru kembali. Itu entah saking angkuhnya, entah saking benarnya tidak tahu. Mau kamu katakan angkuh ya masuk akal. Saya tidak mau kembali. Saya tidak pernah keluar. Memang saya sudah di situ. Benar mana? Bisa jadi ya sudah ini itu wilayah yang nggak jelas itu. Tapi bahwa mukjizatnya Nabi itu menerangkan sesuatu yang kayak iya kayak enggak. Karena orang kafir itu pintar mengemas kebatilan sebagai kebenaran. Jadi enak zaman Nabi Musa ngadepi Fir'aun yang karuan salah. Nabi Muhammad itu enggak. Ngadepi satu komunitas yang mereka punya jargon yang seakan-akan benar. Misalnya Ka'bah itu sakral, Baitullah. Orang kafir itu percaya keramatnya Ka'bah, percaya. Sehingga mereka kalau bikin berhala itu harus dekat Ka'bah, bentuk barokah Ka'bah. Gak kurang ajar gimana? Maka berhala-berhala itu paling banyak di dekat Ka'bah, karena supaya apa? Dapat barokahnya Ka'bah. Ribet kan? Kamu kafirkan tuh percaya barokah Ka'bah, tidak dikafirkan itu kurang ajar. Ka'bah kok jadi ruwet. Ribet banyak ngadepi. Itu susah memang ngadepi logika. Makanya kan apa ya, kayak kita ngerawat anak itu. Mau dilonggar nanti manja terus goblok, mau dikerasin nanti minggat, ribet kan. Jadi ngelola kebenaran itu tidak gampang. Lalu Nabi datang bil haqqil bayyin, dengan kebenaran yang nyata. Dimulailah dari surat diantaranya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Orang-orang kafir baik berkategori ahli kitab yaitu Yahudi Nasrani maupun yang berkategori orang-orang musyrikin yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah yang non samawi, yang tidak punya kitab samawi. Itu tidak mau tercerabut, munfakin itu tidak mau tercerabut dari akar mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kebenaran yang begitu nyata, begitu jelas. Saking jelasnya siapapun mau tahu dan nggak bisa dibatalkan oleh apapun, termasuk oleh perilaku sosial. Siapa itu? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah, itu yaitu Rasulnya Allah yang membaca lampiran-lampiran suci, yaitu Quran. Sehingga Nabi datang dengan analogi pembanding. Orang-orang yang berpikir Tuhan harus banyak karena urusan itu banyak, problem banyak. Lalu Nabi bikin analogi. Andaikan kamu sebagai pembantu yang punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, kamu mau enggak? Ya enggak mau, enggak enak Muhammad kalau punya bos banyak, perintahnya beda-beda, semuanya egois harus dituruti, enggak mau. Enak mana sama punya majikan satu? Enak satu Muhammad. Ya sudah, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak-banyak bingung kamu, perintahnya banyak nanti. Terus mereka mau, ya sudah Tuhannya satu saja. Jadi karena mereka mau tidak mau, harus berpikir kalau Tuhan banyak berarti perintahnya banyak, memuaskan satu Tuhan dibenci Tuhan yang lain, memuaskan yang lain dibenci yang lainnya, pokoknya ribet. Hari ini minta dilayani, Tuhan yang satu minta dilayani, itu kan ribet. Jadi Nabi itu pakai logika yang gampang. Makanya ketika Allah menjelaskan itu, ketika Allah dorobawa masalar rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal dirojul hal yastawiyani masalah. Alhamdulillah Allah bikin satu perumpamaan, ada orang yang punya majikan banyak, yang satu punya majikan hanya satu. Hal yastawiyani masalah, nasibnya enak mana? Enak yang punya majikan satu karena standarnya jelas, SOP-nya jelas. Akhirnya mereka sadar, oke, Muhammad Tuhannya satu saja. Lalu dalam pertanyaan-pertanyaan yang lain, misalnya
tadi, masalah Sayyidina Ali, masalah dibully lah kalau sekarang itu Nabi menjawab ya dengan rasional, karena mau tidak mau. Karena Nabi tidak dibolehkan pakai mukjizat zaman itu. Untuk awal-awal jadi Nabi itu nggak boleh pakai mukjizat. Karena mukjizat itu punya sisi yang sangat-sangat fatal, yaitu kalau Allah sudah menurunkan mukjizat, itu sekali nggak diimanin itu harus ada azab. Nabi ingin umatnya itu nggak kena azab. Makanya ketika Allah Ta'ala wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Cara terjemahan bebasnya gini. Muhammad, saya tidak ngasih mukjizat kamu kayak Nabi Musa, kayak nabi-nabi sebelum kamu yang berupa fisik. Itu problemnya satu, sekali saya menurunkan mukjizat, tren umumnya ini didustakan. Ketika didustakan, saya punya alasan menyiksa, wong sudah tak perlihatkan sebegitu jelas kok tetap didustakan. Maka sekali saya menurunkan mukjizat, kata Allah, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Saya memberikan satu ayat itu hanya warning, hanya peringatan bahwa ini akan ada bahaya azab. Sehingga karena pilihannya itu Nabi milih gak ada mukjizat yang seperti nabi-nabi sebelumnya, milih mukjizat yang ilmiah, yaitu Al-Quran yang kita warisi sampai sekarang, alhamdulillah. Karena kata ulama-ulama, nah ini pentingnya penjelasan. Andaikan mukjizat kita itu hanya tongkat, maka hanya ada di museum. Kita lihat tongkatnya Nabi Musa, mungkin klaimnya ada di Turki. Mukjizat tabut kita lihat lagi di mana lah tempat di museum apa. Tapi kalau mukjizatnya Al-Quran, itu umatnya Nabi akan merasakan nikmatnya ila yaumil kiamah. Misalnya kita dalam bersuami istri atau dalam berkeluarga atau dalam bermasyarakat, itu Quran kalau nasihati kita gampang sekali. Misalnya wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Sudahlah kalau sama istri itu yang baik. Jika ada watak istri yang kamu nggak suka, dalam ketidaksukaan kamu itu ada kebaikan yang banyak. Kamu nggak suka karena kalau istri kamu sering marah, kamu nggak suka. Sukanya yang senyum. Tapi kalau senyum terus sama orang lain juga senyum, ribet kan kamu. Jadi sudah anggap saja ada hikmahnya. Semua itu ada hikmahnya. Kalau istri kamu marah tidak kelihatan marahnya, dipendam, itu enggak ekspresif. Cara akting sinetron enggak masuk itu. Tapi kalau marah kelihatan marahnya itu ekspresif, itu kecerdasan, itu Pak. Bisa menumpahkan keinginan. Wah itu bagus ini. Jadi disuruh lihat sisi apa? Positifnya. Imam Syafi'i itu pernah ketemu seseorang yang di depan beliau cium tangan hormat. Suatu saat dikasih tahu sama santrinya yang lain. Orang yang mencium kamu, wahai Imam Syafi'i, itu di belakang ngerasani kamu, bully kamu. Kata Imam Syafi'i, baguslah. Kenapa? Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Jadi enteng saja. Beliau dikasih tahu, tetangga kamu banyak yang benci engkau ya Imam Syafi'i. Baguslah, tidak akan utang saya. Justru yang kenal-kenal itu yang utang-utang itu. Jadi enteng terus. Jadi dunia ini dianggap gampang saja. Coba kalau istri kamu sedang rukun sama sedang marah itu murah mana? Murah marah, kalau rukun minta ke mall pusing. Jadi ulama dulu itu murah mana? Marah sama rukun. Kalau sedang harmonis minta kemana? Mahal kan? Kalau pas marah. Jadi ulama dulu itu lucu, apa ya? Gampang sekali nanggapin sesuatu itu. Imam Abu Hanifah itu kalau ketemu yang utang beliau itu dia yang sembunyi karena malu. Kalau kita kan enggak, yang sembunyi yang utang. Kalau Abu Hanifah enggak, yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kasihan dia malu kalau ketemu saya, kan masih punya utang saya. Itu kalau kamu ingin jadi wali itu gitu. Kalau ketemu yang utang kamu yang lari. Itu bisa bank tutup karena yang lari yang ngutangin. Dalam cerita-cerita wali itu unik-unik. Rabi'ah Adawiyah itu pernah kemalingan, itu beliau sembunyi. Malingnya nyari apa, dia sembunyi. Habis itu ditanya, kenapa engkau sembunyi? Sama lu sama malingnya, karena rumah saya nggak ada yang bisa dimaling karena enggak punya apa-apa. Jadi ini kalau berpikir rasional kan ada Habib Fikri, bahasa rasional. Ini tak latih berpikir yang agak-agak rasional. Nah, Nabi itu diutus dalam kondisi masyarakat yang rasional. Sehingga repot.
Dan yang tidak rasional itu punya kecakapan olah kata sehingga seakan-akan rasional. Makanya ada kalimat terkenal di kalangan ulama, kalimatu haqqin urida bihal batil. Omongannya benar, tapi maksudnya tidak benar. Kayak tadi, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali yang ada di Quran. Tidak ada hukum kecuali yang diturunkan Allah. Pertanyaannya, apa itu? Ya Quran. Lah iya apa? Makanya kata Sidina Ali, ya sudah, sal hadal mushaf. Tanya mushaf kamu. Wah ya tidak bisa, itu kan hanya kertas sama tulisan. Makanya tanya ulama, kata Sidina Ali. Nah Quran itu balwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu begitu jelas sebagai solusi, tapi di hatinya orang yang punya ilmu. Sehingga kemudian lahir beberapa generasi tauhid. Yang paling masyhur dimulai tauhid itu yang masyhur ya, yaitu adalah ketika ada orang namanya Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu bapaknya Muhammad ini namanya Jubair bin Mut'im. Itu dia orang kafir, masih kafir. Dia datang ke Madinah itu untuk negosiasi tawanan perang Badar. Dulu beberapa orang yang negosiasi sama Nabi itu ya nunggu di masjid. Singkat cerita, Nabi sholat maghrib baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur was saqfu fil marfu wal bahril masjur. Terus dia dengerin sampai Allah tanya, am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kamu tidak ngakui saya sebagai Tuhan, kata Allah, silahkan Anda berpikir bahwa alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Atau kamu sendiri merasa sebagai pencipta alam raya ini, pencipta langit dan bumi. Itu namanya am khalaqus samawati wal ard. Itu orang itu disebut dahiyatul Arab, orang paling cerdas di Arab. Itu dia bingung. Dia selamanya kafir. Cara berpikir menuhankan berhala, Lata, Uzza, pokoknya menuhankan makhluk lah. Terus dia mikir, Muhammad ini kacau ya. Akal saya dihabisin, kata dia. Jadi cara berpikir dia pakai akal. Dia tidak percaya mukjizatnya Quran, tapi dia bilang Muhammad ini kacau. Akal saya dihabisin. Akhirnya Nabi setelah salam dia menyatakan Islam. Karena kata dia, Muhammad, akal saya habis oleh apa yang kamu baca. Nah ini saya mau menerangkan tauhid sebagai inspirasi. Yaitu logikanya gini, langit bumi ini kan wujud itu punya eksistensi. Kalau langit bumi ini wujud, alam raya ini nyata, lalu kamu mengatakan sebelum alam raya ini ketiadaan, berarti ada satu kesimpulan ketiadaan menciptakan yang ada. Itu malah gendeng bareng. Dan logikanya kan nggak kena, al adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang nggak ada menyebabkan atau menjadikan sesuatu yang ada. Akhirnya padahal pertanyaannya tadi gitu, ya sudah kalau kamu nggak percaya saya sebagai Tuhan, sebagai pencipta awal, sudah ada usah Tuhan-Tuhanan. Tapi ya mari goblok bareng dengan mengatakan bahwa alam yang ada ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Jadi Jubair, saya tidak mau goblok Muhammad, sudahlah iman saja saya, karena saya tidak mau goblok. Jadi agama ini datang dengan keceriaan berpikir. Sehingga Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan hadatin ja'a bil iltizat al-aqli. Agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Coba kalau Anda seorang profesor atau seorang doktor atau seorang ilmuwan, kemudian Anda diajak goblok dengan teori baru bahwa sesuatu yang ada itu diciptakan oleh yang tidak ada. Mau enggak kamu? Mau semuanya rasa tuh. Diajarin sesuatu yang ada diciptakan oleh yang tidak ada. Gak keren lah. Gak boleh saya suruh. Jadi tauhid itu. Nah, kemudian lahir ulama-ulama baru yang cara ngarang sama. Ini kitab yang dulu saya ngaji sama Syekhina Kiai Maimun Zubair Mbah Mun. Itu kemudian ulama-ulama baru, kata Yai Mbah Mun itu juga bapak saya sering pesen, orang itu harus tahu zaman. Menerangkan tauhid itu kalau ulama dulu itu dimulai dari kalimat yang mungkin yang ngaji saja bingung. Al-alam mutawwir wa kullu mutawwir hadis la budda mim muhdis. Itu sampean dengar mesti anggap jimat itu apa itu doa apa gitu. Doa jalbur rizki apa gitu. Padahal itu logika. Tapi terus ulama-ulama modern itu ngarang seperti ini ada gambar. Ini kitab yang saya dulu ngaji sama Mbak, itu digambar seperti ini. Maksudnya digambar seperti ini gini, penjelasannya gampang.
Sampean kalau gambar seruat apapun, misalnya gambar gedung tingkat 5 atau gambar gunung atau gambar apa saja, mbok seruat apapun gambar itu dimulai dari satu titik. Tadi hadhil awalim kulluha, bahwa alam semua ini dimulai dari nuqtatil wujud, ada titik wujud. Dan karena ini wujud penyebab harus bersifat awal, makanya Allah itu selain wujud harus bersifat al-awwal, kalau bahasa pondok al-qadim. Karena tidak mungkin yang menciptakan kemudian kalah dulu dengan yang diciptakan. Begitu juga Imam Al-Amudi. Imam Al-Amudi itu jadi wali itu karena dia ahli matematika. Sampai muridnya itu eskal, ini guru saya masuk surga enggak? Kalau ngajar itu senangnya ngajar matematika. Beliau ahli usul fikih, ahli fikih, tapi senangnya ngajar matematika. Sampai muridnya sanksi, ini masuk surga enggak? Walhasil dalam cerita keramat beliau, sama ndak usah tuh saya ndak percaya, kamu ndak wali, kok ndak percaya gimana? Ribet sekarang gitu. Orang kalau nggak nekuni sesuatu terus nggak percaya, ribet kan? Itu beliau masuk surga itu dijamin dapat surga itu karena ngajar matematika. Tapi di hati beliau hanya satu. Matematika adalah satu ilmu yang dimulai dari angka 1. 0, itu tetap dimulai dari 1, nggak bisa. Akhirnya beliau cerita, angka 2 atau 3 nisbatul wahid wal isnaini ila mi'ah wa ila ma la nihayatallah, semuanya sama, nisbatul far'i ilal asli, kata beliau. Mbok angka 2, 3, 1000 sampai 1 miliar itu perbandingannya dengan angka 1 apa hubungannya? Al-far'i ma'al asli, yaitu angka 2, 3 adalah cabang dari angka 1. Jadi alam raya sebanyak apapun, ada galaksi, ada Mars, ada apa saja, tetap dimulai dari wujud yang 1, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau menjadikan matematika sebagai alat perangkat untuk tahu tauhid, bahwa alam raya ini dimulai dari al-wujudul wahid, wujud yang 1. Makanya kul huwallahu ahad, Allahus somad, terus lam yalid wa lam yulad, dan seterusnya. Nah, makanya ketika orang menyoal hukum adat yang menipu kita, adat itu sunnatullah yang kita lihat, itu Quran mesti mengembalikan wahwalladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alaih. Sebagian di surat Yasin diterangkan ansha'aha awwala marrah. Ketika kita lama sekali, namanya manusia itu lahir dari seorang bapak dan ibu, ini lama sekali. Yang namanya telur itu lama sekali lahir dari ayam, keluar dari ayam. Yang namanya pohon besar itu mesti dari biji yang kecil. Karena lama itu terjadi, seakan-akan kita ngomong, kita berkeyakinan tahu-tahu ada pohon besar itu muhal, tahu-tahu ada manusia ini muhal. Makanya ketika ada figur yang bernama Isa bin Maryam, itu orang kafir Yahudi itu menolak, bagaimana mungkin ada manusia tanpa bapak. Oke, itu menyalahi prosedur lazim, protap lazim. Tapi kata Allah gimana? Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Kalau Isa mohal karena tanpa bapak, harusnya Adam lebih mohal karena tanpa bapak, tanpa ibu. Jadi artinya apa? Allah tetap mengingatkan bahwa kudroh saya yang pertama itu menjadikan semuanya mungkin tanpa perangkat adat. Maka kitab ini yang saya baca ini, milik Sayyid Husain Afandi ini, itu menjelaskan bahwa hukum adat itu menipu. Saya ulang lagi, hukum adat itu menipu. Ketika ayam mengeluarkan telur, telur kemudian menjadi ayam lagi. Terus kita berdebat, telur sama ayam dulu mana? Menurut Anda milih mana? Milih apa? Telur. Kalau ini yang kubu sebelah ini ayam apa telur? Telur. Ayam. Ayam lahir dari. Nah, pertanyaannya begini kalau menurut tauhid. Ketika lazim kalau telur itu nanti suatu saat jadi ayam, terus ayam kemudian lazim mengeluarkan telur. Ketika Anda mengatakan mungkin kontribusi Anda terhadap kemungkinan itu apa? Kan sama, Anda tidak ikut menciptakan. Wong tidak ikut menciptakan kok menvonis mungkin dan tidak mungkin, kamu itu hanya saksi. Makanya pertanyaannya Allah, loh ketika itu kamu anggap mungkin, kontribusi Anda itu apa? Kan hanya melihat. Kamu sendiri tetap tidak mampu bikin telur, Anda juga tidak mampu bikin ayam.
Artinya meskipun telur jadi ayam, ayam jadi telur sampai kiamat, tetap ada kontribusi kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti berdiri sendiri. Wong kamu yang bilang mungkin ya nyatanya enggak berkontribusi. Sehingga kalau suatu saat Allah bikin telur dari batu atau ayam keluar dari batu, bagi Allah itu enggak masalah. Tapi bagi kamu masalah. Bagaimana mungkin hewan keluar dari batu? Ini logikanya gimana? Loh, memangnya ketika telur dari ayam itu logika kamu gimana coba? Kamu ikut bikin enggak? Nah ini di sini pentingnya mukjizat. Akhirnya Allah bikin mukjizat, ada satu onta besar keluar dari batu, yaitu mukjizat Nabi Kamu memasalahkan, ini gimana onta kok keluar dari batu? Lalu kalau Allah tanya kamu, gimana telur keluar dari ayam? Loh ini biasa Gusti mungkin, memangnya kamu bisa? Berarti bagi orang yang tauhid, yang wali, keluarnya ayam dari telur sama onta dari batu itu nisbatnya sama. Sama-sama semuanya di luar kontribusi kita. Kenapa yang satu kamu katakan mungkin, yang satu kamu katakan tidak mungkin? Toh kamu sama-sama tidak terlibat. Itu cara berpikir tauhid. Artinya apa? Orang-orang wali atau orang-orang alim meskipun melihat telur keluar dari ayam tiap hari tetap subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Karena ini keajaiban. Tapi kamu kan enggak taunya ajaib itu yang aneh-aneh itu. Makanya banyak cari kiai aneh yang gondrong, yang enggak pernah mandi, gara-gara kamu tuh suka aneh itu gara-gara. Dong ini ya. Dong itu tahu ya. Jadi buat sesering apapun alam raya ini ada siklusnya, biji jadi pohon, pohon kemudian keluarkan buah-buah ada biji, semuanya yang berkontribusi hanya kudrohnya Allah Ta'ala, tidak mengikat Allah. Allah bisa bikin tanpa itu semua. Makanya Allah selalu memperbarui mukjizatnya, termasuk ada onta besar keluar dari batu, yaitu mukjizatnya Nabi Soleh. Kamu nggak boleh menyoal ini mukhal gimana? Karena itu nggak mungkin, ukuran nggak mungkin apa? Kamu nggak bisa bikin kan? Sama telur keluar dari ayam kamu bisa bikin, sama-sama enggak. Nah di sini pentingnya ngaji ya. Makanya Allah ngendikan innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqa. Allah itu tidak malu bikin contoh nyamuk. Karena nyamuk ini mukjizat yang besar. Sudah hewannya kecil, di situ ada ususnya. Ususnya ada uratnya. Coba kalau kamu bikin nyamuk itu. Kalau yang santri agak nakal itu ya ada alat kelaminnya, ada uratnya. Coba jenengan bayangkan nyamuk kecil kan? Itu ada uratnya enggak? Ada ususnya ada uratnya. Uratnya ada bakterinya. Pusing kan kamu? Jadi sebetulnya ayat Allah yang dasar itu bukan dinosaurus tapi nyamuk. Bikin uratnya dinosaurus masih gampang, hewannya besar paling uratnya segini. Itu pesan di Juwana bisa lah. Tapi kalau pesen organnya apa? Nyamuk. Perutnya seberapa? Sudah gitu dia di dalamnya ada calon anaknya. Lebih kecil, banyak lagi jumlahnya coba. Nah ini agama ini datang dengan akal. Jadi kelihatan ada mukjizatnya Quran karena menyontohkan nyamuk. Dan kelihatan mukjizat kalau dijelaskan pakai logika. Yaitu kayak apa susahnya bikin nyamuk, sudah kecil ada organnya ada uratnya ada kumannya ada uratnya. Pusing enggak? Makanya tidak ada kampus yang siap memaklumatkan diri sanggup bikin nyamuk. Karena ya enggak sanggup tadi. Lah itu mukjizatnya Quran. Jadi agama ini ketika ulama-ulama ja'a bil iltizazil aqli. Agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Makanya kita nanti kalau mau mati itu yang seneng saja. Kita tidak tahu caranya hidup, tahu-tahu lahir, tahu-tahu hidup, tahu-tahu punya hutang, tahu-tahu banyak masalah, tidak tahu kita. Nanti kalau mati juga gitu, nggak ingin mati, tahu-tahu mati. Nanti nggak tahu-tahu bangkit. Makanya sudah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nubasu insyaallah taala minal. Makanya kata Sidina Ali kalau ada orang susah hidup, kamu lahir keinginan kamu apa keinginan Allah? Ya keinginan Allah. Kamu mati, misalnya orang frustasi ingin mati ya tidak bisa mati. Kalau Allah tidak menghendaki ya tidak mati. Ya sudah, zaman kita hidup ya tidak bisa mengelola kehidupan ini ya sudah. Kalau mati juga tidak bisa mengelola kematian ini. Makanya terus kita diajarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berhubung kita tidak tahu ya sudah hidup kita, mati kita semua di tangan Allah. Sudah kita pasrah saja.
Senais jame mati, mati aja, ora usah pamit, sudah mati aja, sudah gak ribet. Makanya wali-wali itu ya biasa ngelihat kematian itu, bukan karena yakin pasti masuk surga ya enggak. Kata wali-wali itu di dunia itu hanya Allah yang ngurusi kita ya Allah, nanti di akhirat ya sama. Itu tauhid ya. Jadi saya ulang lagi ya, jangan terjebak hukum adat. Karena dalam hukum adat itu sebenarnya Anda tidak aktor tapi hanya saksi. Yang namanya telur keluar dari ayam, ayam mengeluarkan telur. Tapi sebetulnya ini tidak mengikat. Allah bisa saja bikin hewan dari yang lain. Kayak tadi mengeluarkan untanya Nabi Soleh dari batu yang apa? Besar. Ya wah itu mohal, bagaimana mungkin? Nah memangnya ayam jadi telur, telur jadi ayam, Anda ikut berkontribusi kan enggak? Andai kan Anda menyaksikan kudrohnya Allah Ta'ala di semua kejadian, yaitu Allah bisa bikin nyamuk, nyamuk ada organnya, organnya ada uratnya. Dengan reputasi seperti ini maka kita akan mensifati Allah innahu ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, diulang-ulang. Sama Indonesia yang sekarang seperti ini, yang kata orang ada yang bilang terbelakang, ada yang bilang tertinggal dari Eropa. Mungkin dalam kudrat Allah untuk bikin Indonesia lebih makmur dari sekarang, bisa mengalahkan negara-negara yang lain. Jadi kalau kamu ingin, tapi Indonesia banyak masalah gini bagi Allah mudah saja menyelesaikan masalah itu. Tetap inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kita harus optimis bahwa semuanya bagi Allah mudah. Tapi cara berpikir ya tadi dengan reputasi Allah bisa bikin nyamuk. Nah nyamuk sulitnya di mana ya tadi, sudah kecil punya organ, organnya punya urat, uratnya punya bakteri, bakterinya punya organ, organnya bakteri, mungkin ada bakteri lagi. Pusing kan? Ya jangan, nggak usah dipikir kalau pusing. Ya jadi terus yang terakhir saya mohon kalau baca Quran sebisa kita ada yang diangen-angen. Jadi Allah kalau mendorong kita mengakui eksistensinya Allah, Allah sering ngendikan yang mudah-mudah. Misalnya saya ini yang menciptakan kamu, saya yang menciptakan kamu. Falau la tusaddiqun, sudahlah, saya ini nahnu khalaqnakum. Saya ini pencipta kalian, Bu yao. Hubungan kamu itu dengan saya, urusan kamu terdekat itu dengan saya, kata Allah, bukan dengan yang lain. Karena saya yang menciptakan kamu, kata Allah. Tapi kita ini aneh, jadi manusia itu aneh. Dengan zat yang menciptakan kita tidak punya urusan, dengan yang tidak terkait dengan kita punya urusan. Itu kan aneh. Dan Allah kalau menerangkan itu gampang. Terus bagi manusia yang kumoluhur, yang angkuh, seakan-akan bisa menentukan segalanya. Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu orang hebat, Bu ya, ketika nyawa kamu mau keluar tuh kamu tahan supaya kamu nggak jadi mati. Nggak keren kan orang hebat kok mati katanya. Kamu sombongnya kayak gitu, seakan-akan bisa ngatur dunia, menaklukkan dunia, ternyata kamu mati. Harusnya nggak usah mati dong. Kata Allah, falola in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Makanya falola idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tangzurun. Mbok ya orang-orang yang keren, yang merasa hebat, yang biasa ngatur dunia, mbok ya ketika mati itu jangan mau. Ya ini sensitif wilayah. Ya saya kira demikian ya, semoga lewat ngaji ini kita kembali ke tauhid yang benar lewat penjelasan-penjelasan yang akli, yang rasional. Saya pastikan agama ini datang dengan al-iltizadul akli, kenyamanan berpikir. Kayak apa susahnya kita dengan jadi ateis? Karena harus punya rumus bahwa yang ada diciptakan oleh yang tidak ada. Itu kan jadi aneh. Makanya ukuran iman, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ciri utama iman itu nyaman, halawah itu manis. Karena ya itu tadi apa yang dibawa oleh Quran dan hadis sesuai akal kita. Maka masyhur di kalangan para ulama ada pepatah, laulam yakun maja'a bihi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Kalau saja Muhammad tidak maklumatkan kalau ini agama, akal pun akan setuju bahwa yang dibawa itu hal yang luar biasa. Karena agama ini tidak lam yusodim al-aql, agama ini tidak akan menentang akal. Liqaumi ya'qilun liqaumi yatafakkar. Kalau ada orang bilang akal saya itu menolak faham agama, itu akalnya yang perlu dicek. Ada masalah itu pasti. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya jangan banyak. Kok barbar. Baik, alhamdulillah telah mendengarkan paparan yang cukup sangat menarik dari Gus Baha. Monggo kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian di sini, silakan mungkin.
Monggo Mas Ahmad. Semua Mas. Gus badhe tanglet. Sojuun. Nggih. Gus, ilmu itu kan membingungkan. Semakin dipelajari, kita semakin rasa fakir. Kesimpulannya langsung ilmu itu membingungkan. Iya. Kita ambil menurut saya, jangan Tapi ilmu itu juga paradok, Gus. Semakin dipelajari, kita semakin tahu, semakin ingin membaca, tapi kadang kita juga merasa takut dengan ilmu itu sendiri. Pertanyaan saya, apakah itu hal yang wajar, Gus? Oh, iya, bagus. Terus, Gus, untuk saat ini ilmu itu banyak yang disalahgunakan. Orang yang berilmu dibuat salah dan disalahgunakan. Pertanyaannya adalah supaya orang yang benar itu tetap benar walaupun disalahkan dan disalahgunakan, guidance-nya itu apa, Gus? Karena semakin kesini banyak yang nggak berilmu ngaku berilmu, yang berilmu disalahkan dan disalahgunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak buah jenengan. Oke, matur nuwun. Mas Ahmad Saifuddin. Pertanyaan itu kesimpulannya agak jelas itu, tahu-tahu. Ilmu itu menyenangkan bukan membingungkan. Enggak, itu maksudnya gimana kok tahu-tahu ilmu itu gimana tadi? Membingungkan. Misalnya ilmu tentang apa? Ilmu tentang IT. Iya. Iya. Semakin ngerti IT, semakin biasanya orang semakin ngerti IT itu semakin banyak disalahgunakan. Jadinya banyak orang yang justru berilmu itu takut untuk muncul ke permukaan. Padahal itu justru ya dibutuhkan. Makanya ilmu itu membingungkan. Dia semakin dipelajari, kita semakin fakir, semakin rasa fakir ilmu, tapi kita juga semakin ingin tahu, semakin banyak membaca. Makanya menurut saya ilmu itu membingungkan. Semakin dibaca kita semakin bingung, tapi semakin pengen tambah ngerti. Dan semakin ngerti kita semakin fakir ilmu. Kan bingung nih Gus. Oh ya bagus lah kalau ada yang bingung bagus lah. Ya semoga bingungnya Anda tetap bingung. Jangan ngajak saya bingung. Gini ya, jadi kalau misalnya IT atau teknologi apapun, Islam datang itu kan ngatur ketentuan efek ya. Misalnya mudahnya komunikasi bagi orang yang soleh mungkin terus dipakai ngaji, dipakai kebaikan, dipakai menjaga NKRI. Bagi yang tidak baik, dipakai alat selingkuh, alat memecah belah bangsa, dipakai alat adu domba. Jadi Islam datang ya sudah ketentuannya yang dipakai maslahat itu halal, yang dipakai madarat itu haram. Islam hanya ngajari itu, tapi bahwa penemunya yang menjadikan semuanya mudah. Dulu kita nelpon hanya dengar suara, sekarang pakai apa? Bisa tatap muka. Itu dianggap ilmu yang objektif, belum punya akibat. Nah nanti akibatnya tadi kalau nelpon yang apa itu, yang kelihatan wajahnya apa namanya istilahnya itu? Video call. Kalau kamu sama guru kamu, sama ibu kamu ya ibadah. Kalau sama selingkuhan kamu ya dosa kan gitu. Islam hanya membahas itu, tapi nanti ya kan memang hukumnya hanya itu kan. Kalau dipakai positif ya bagus, kalau dipakai negatif ya buruk. Nah Islam tidak boleh terus disalahkan. Ini akibat teknologi maka orang mudah selingkuh. Sebelum ada teknologi yang selingkuh juga sudah banyak. Sekarang ngaji gampang karena ada apa telekonferensi gini-gini. Mulai dulu yang suka ngaji, yang ngaji gampang karena kadang kiai ya tetangganya. Nggak jauh-jauh juga banyak orang bener. Jadi ini kan urusan niat. Meskipun semuanya mudah, kalau nggak ada niat juga susah.
Tapi saya kecewa dengan Anda karena mengatakan ilmu membingungkan. Ini saya. Tapi ya bagus lah. Orang jujur itu bagus. Hanya karena beliau bingung, yang aku bingung kan bagus. Jadi nilainya dijujur tadi. Tapi andaikan saya sebagai ilmu itu nggak terima diberi status membingungkan tadi itu. Tapi kalau kita yang ngaji tauhid, ngaji hikmahnya Allah. Semua yang diciptakan Allah itu ada hikmahnya. Misalnya Allah menciptakan manusia itu sebagai pemalas, itu bagus. Bagusnya begini, kalau di bab ibadah pemalas itu buruk. Tapi kalau andaikan Anda ditakdir punya kemampuan ahli nuklir, terus Anda tidak pemalas, setiap hari bikin nuklir yang paling dahsyat. Pertama hanya bisa menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, suatu saat bikin yang se-Asia, lama-lama bikin yang seluruh dunia. Lama-lama saking cerdasnya, pertama butuh bahan besar, lama-lama hanya kecil. Ribet kan? Barokahnya pemalas. Ngantor, baca koran, ngantor, ngerumpi, sehingga yang bagian nangani nuklir itu tidak pinter-pinter banget. Itu bahaya tuh kalau pinter banget itu, karena efeknya itu sama. Sekarang kan ada kacamata pinter beda. Itu kan ketemu orang bisa merekam kan, semua privat orang bisa, ribet kan. Nah agama itu ngatur yang halal ya biar halal. Misalnya begini ya, ada orang ke Mars atau ke bulan, kita katakan pinter dalam konteks menjelajah alam. Tapi kalau dibalik, rakyatnya miskin butuh makan, kemudian itu untuk biaya ke bulan, itu bodoh apa pinter? Membiarkan masyarakatnya lapar karena biayanya dipakai naik ke bulan, itu pinter apa bodoh? Tapi dari tidak tahu tentang bulan menjadi tahu, pinter apa bodoh? Pinter. Tapi kebutuhannya makan kok malah naik ke bulan, pinter apa bodoh? Ya saya juga bingung kayak Anda kalau nggak apa-apa ya memang ilmu ada sisi membingungkannya ya nggak apa-apa lah, bingung-bingung dikit nggak apa-apa, tapi ya kira-kira sudah bingungnya tambah. Matur nuwun Gus Baha. Berikutnya monggo Mas Afif niki, Afif Khairul Hidayat. Oh itu yang undang malah tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Gus Baha izin bertanya, bagaimana cara paling efektif membendung pemikiran-pemikiran neo-khawarij di lingkungan kampus? Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah itu jawabnya paling gampang. Biasanya kewajiban itu dibebankan sama yang terkait. Jadi itu tidak saya itu pasti. Saya kan kiai pesantren, kamu kan orang kampus, berarti kewajibannya di Anda bukan di saya. Di mana-mana kewajiban itu dibebankan sama. Ya, sudah ya itu jawabannya gitu. Jadi kalau istri kamu yang rewel, jangan tanya saya, istri saya rewel gitu. Kewajibannya ya kamu cari solusi gitu. Kalau Anda punya Pak Komisaris kurang memikirkan jenengan, ya jangan tanya saya, jangan tanya ini. Begini ya, sebetulnya kita juga kadang salah mengkategorikan. Ada neo-khawarij, ada Islam ekstremis, ada moderat. Itu omongannya peneliti ya, itu kan peneliti itu harus mengkategorikan, terus sampling ilmiah harus diputuskan ini kategori apa, solusinya apa, tapi itu analisis. Sebetulnya masalah itu tidak sesulit itu ya. Kalau Allah menghendaki gampang saja. Misalnya Anda berpikir neo-khawarij, kemudian anak Anda sakit, yang ditakdir nyuwun sewu harus hutang tetangga, kebetulan yang ngutangin itu orang Islam moderat. Ini yang sering lupa para analis itu, saya ulang lagi, para analis itu, mbok ya ngregani pangeran. Saya itu sering ketemu para analis. Sering saya ingatkan, mbok ya kamu itu ngregani Allah. Allah itu punya hak untuk kreasi, punya hak untuk ngatur, punya hak untuk menentukan. Kita misalnya begini, kadang berpikir orang neo khawarij tadi itu bisa nggak ekstrim kalau bacanya buku ini atau ngikuti pikirannya tokoh ini, itu kita. Tapi kalau Allah itu enggak. Saya beberapa kali ada kejadian orang begitu benci misalnya sama Muhammadiyah atau benci sama NU atau benci apa. Itu mari ini mergo anaknya pacaran terus nikah.
Mulane corong Jawa gedeng tapi nyanding. Itu dulu banyak kiai yang benci Muhammadiyah. Barang anak besanan ya baik-baik saja. Karena nanti cucunya jadi Muhammad NU. itu banyak, ada 1-2 itu. Sama nanti orang yang kuras gitu ternyata pas butuh bantuan yang nolong itu Islam moderat. Akhirnya kan karena Al-Insan Abdul Ihsan itu ya respect. Jadi, nah tapi kita sebagai analis ngiranya kalau pikiran itu dilawan pikiran, tidak mesti juga. Jadi manusia itu segampang itu. Dulu yang namanya Abi Sufyan itu bencinya sama Nabi, Masya Allah juga sebaliknya. Tapi ketika Ummi Habibah jadi istrinya Nabi, itu kebencian yang penggemar Abi Sufyan dan Nabi cair. Begitu juga Juwairiyah. Makanya ketika ada konflik besar antara kelompok-kelompok itu, karena mereka sebagian sudah jadi istrinya Nabi itu, mereka bilang asharu Rasulullah SAW. Jadi konflik yang se-ekstrem itu selesainya pakai besanan. Ashar itu besanan. Mau tukaran gimana? Mau benci Muhammadiyah gimana? Cucunya sekarang sudah Muhammad NU. Yang NU juga cucunya sekarang, ya sudah. Akhirnya ya baik-baik saja. Jadi tidak udah ada solusinya. Kalau Allah sudah menghendaki nanti gampang saja. Sama jangan tanya, lah kapan itu Gus? Yang sadar Tuhan kamu tanya ya, tanya sama Allah. Jawabannya wallahu a'lam. Tapi saya mohon para analis ya, jangan corong Jawa ojo ngilani pangeran. Tuhan itu diberi hak untuk menyelesaikan karena banyak yang di luar dugaan. Wahsy itu menjadi mukmin justru setelah membunuh Hamzah. Khalid bin Walid menjadi mukmin justru setelah menang di perang Uhud. Tapi kalau Allah menghendaki segampang itu. Yaitu ketika Khalid bin Walid menang di perang Uhud karena sahabat melanggar perintah Nabi harus tetap di atas gunung, sementara mereka melanggar turun ke gunung. Itu Khalid bin Walid itu, wah Muhammad itu luar biasa. Anak buahnya melanggar saja dikasih sanksi, apalagi kita. Ini berarti orang yang sangat diperhatikan oleh Tuhannya. Terus dia cara berpikir begitu. Akhirnya masuk Islam. Banyak orang masuk Islam itu malah pas menyembah Tuhannya, Tuhan berhala. Itu ada orang Arab, zaman Arab dulu. Pas mau nyembah berhalanya, pas ada luwak kencing di kepala berhala itu. Terus dia, aduh punya Tuhan kok gak keren, gimana? Terus masuk Islam. Jadi dia dapat hidayat pas keliru. Kalau dalam cerita kewalian ya Sunan Kalijogo itu, dia jadi muridnya Sunan Bonang. Kenalan pertama karena begal Sunan Bonang. Pas begal malah jadi murid. Jadi kalau Allah itu punya sekian cara. Kadang kiai itu gak bisa mengislamkan orang, tapi banyak mahasiswa punya pacar non muslim itu yang islamkan pacarnya. Ribet kan kalau sudah mau apa coba itu memang. Ya sudah, Allah itu diberi hak untuk tetap Allah sebagai Tuhan itu tidak usah. Mbah Mun itu diantara yang sering dikatakan beliau itu, dulu saya juga agak protes dengan tanda kutip, tapi beliau ngendikan ya saya sami'na wa ata'na. Kata beliau gini, hak sok itu sing gawa agama nang Indonesia itu pegawai negeri ya. Yang bawa agama kemana-mana itu pegawai negeri ya. Saya sempat protes. Lah santri bah, mau santri karuan mau santri. Tapi setelah saya jadi kiai, ya bebas lah saya jadi kiai. Ini kan sudah jadi kiai betul, sudah jadi kiai betul. Tanpa SK kan Pak kiai. Kalau komisaris pakai SK, kalau kiai itu nggak usah SK. Setelah saya jadi kiai itu sering ada tamu dokter, ada tamu tentara, ada tamu pegawai-pegawai negeri. Itu bilang, saya ini dokter, karena saya dokter. Kadang datang di pedalaman Papua, NTT itu kan atas nama dokter, yaitu di puskesmas desa-desa tertinggal. Karena mereka muslim berkebutuhan Islam, yaitu ada sholat, ada masjid, akhirnya dibikinkan. Dan orang ke sana, orang di sana yang mau apa coba? Wong itu negara. Coba kalau yang datang kita sebagai kiai, dianggap misionaris kan? Artinya begitu juga di Belanda, misalnya ada di New Zealand atau di Jerman. Saya punya banyak kawan yang turun di kedutaan. Gara-gara persahabatan, mereka duta besar, mereka muslim. Gara-gara muslim berkebutuhan bikin masjid. Akhirnya di negara-negara non-muslim juga banyak masjid, dibikin kedutaan, dibikin mahasiswa. Nah, tapi kalau kita jadi analis, mungkin kita hanya agama ini diajarkan oleh ulama, dibawa oleh santri. Tapi tidak seperti itu. Nyatanya Allah dengan kehendaknya bisa saja menyalurkan agama ini lewat PNS, lewat macam-macam.
Jadi Allah itu maha kuasa. Makanya kita ini hanya bersaksi bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah kita sebagai kiai memang bantu mengenalkan ahkam fikihnya yang detail-detail itu. Tapi kalau yang menyebarkan Islam itu Allah punya cara. Saya kemarin pas ketemu Habib Quraisy, di antara yang diceritakan itu, orang Inggris itu kadang kenal Islam itu ya lewat Muhammad Salah itu, pemain bola itu. Karena mereka tidak ingin ngamati kiai, yang ingin diamati pemain bola. Jadi pertama, itu orang Prancis itu tidak benci Islam itu gara-gara Zainuddin Yazid Zidane itu. Zizou itu loh, itu namanya Zainuddin Yazid. Yazid Zainuddin, kena bahasa Prancis jadi Zinedine Zidane. Itu dulu imigran dari Aljazair itu dibenci sama orang Prancis. Tapi setelah yang membawa Prancis juara itu adalah seorang Zidane. Itu terus mereka agak benci Islam karena yang membawa kebanggaan Prancis juara dunia. Apalagi kalau nggak salah pas itu ada 3 pemain Muslim Prancis. Orang ngira orang Prancis tidak benci Islam kan nunggu toleransi beragama lewat buku-buku toleran. Ternyata enggak karena pemain bola aja Pak. Kalau mau mengendaki sampai jurnal-jurnal di Prancis setelah juara dunia siapa bisa membenci orang Aljazair? Mereka harga kita, mereka martabat kita. Padahal dulu pandang sebelah. Dulu itu orang di Inggris, pemain Inggris itu kalau mau sholat susah, mau puasa susah. Terus mereka ingin minta hak puasa kalau musim puasa. Tapi menjadi mudah di luar dugaan. Manchester City dibeli Sulaiman Al-Fahim. Ya sudah mau apa coba manajernya yang punya Muslim. Nah, larang sholat tak pecat kan? Ya akhirnya ya malah ada masjid. Pelatihnya kalau ada yang puasa gitu, monggo dari akan mau apa coba. Segampang itu kalau Allah mengubah dunia. Makanya disebut ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya udah pokoknya semua itu ya kita ikhtiar tapi tetap yakin Allah yang punya cara. Dalam sejarah yang terkenal Islam masuk Indonesia itu tidak lewat ustadz, lewat pedagang. Versi sejarah yang terkenal meskipun banyak versi. Gara-gara ada pedagang, mereka Muslim mau tidak mau ya tetap berkehidupan Muslim. Berhubung kehidupan Islam itu menarik, simpatik, akhirnya banyak yang menjadi Islam. Jadi ya sudah seperti itu. Ya saya kira demikian. Terakhir loh, waktunya. Ya sudah. Ya. Ribet ya anak buah minyak. Gus Ba, saya mau tanya, tadi saya tertarik pada paparan tadi tentang masalah pengolahan emosi ya, kata saya sekitar itu ya. Jadi menghadapi orang misalkan pasangan atau istri atau teman yang apa namanya itu jengkel atau nyengit atau enggak sejalan dengan pikiran kita kok bisa enjoy, bisa bahagia, itu gimana Ustadz ceritanya? Kok itu apakah juga ada solusi lain, misalkan kita itu ada pelarian lain dalam arti yang positif ya, misalkan misalkan istri atau pasangan kita atau nyengit kita ke hobi ke apa, misalkan kita pelariannya agar kita tidak marah-marah, itu gimana Ustadz? Tadi saya sepintas itu memperhatikan masalah itu karena itu penting dalam rangka ini mengelola inilah biar kita itu bisa enjoy, karena kalau kita itu ada selalu keras dengan orang atau istri atau teman kan kita tidak bahagia, kudu ngamuk-ngamuk. Nah itu gimana tadi? Makasih Gus, mohon diulang itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu didatangkan untuk ngulangi itu. Kalau enggak dipecat jadi moderator. Tadi pertanyaannya pun niki bagaimana mengolah emosi niki Gus. Ketemu kali niki pasangan nopo teman niki Gus sing nyengiti nopo ngeten Gus. Namanya siapa?
Nun sewu Pak, naminipun sinten Pak? Saya Pak Haryanto, pensiunan Telkom Juwono. Tadi diajak sama Pak Zainal. Terima kasih Pak. Mohon bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya itu gampang sekali ya. Meskipun tidak semua orang ngalamin seperti itu ya. Saya juga agak pati ngalamin ya. Tapi begini ya. Saya punya resep dan ini pasti benar ya, karena dari ulama musalsal itu ada silsilahnya sampai Rasulullah SAW. Jadi saya bilang pasti benar karena tidak dalam konteks pendapat saya, tapi ini ajaran Rasulullah SAW. Ini kan temanya tauhid ya, tauhid sebagai inspirasi. Seorang mukmin itu kan harusnya berpikir satu, ridhonya Allah, keputusan Allah. Misalnya Allah merintahkan kita baik sama tetangga. Saya berkali-kali cerita setiap pengajian, ada seorang ulama, itu punya tetangga itu anak muda itu sombongnya bukan main. Manggil ulama itu, ya Ahmad datang ke saya. Datang, setelah sampai rumahnya bilang, ya Ahmad lah hajata libik, saya tidak butuh kamu, silahkan kembali ke rumah kamu. Itu Imam Ahmad santai aja, tetap senang. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad silahkan ke rumah saya. Datang lagi dengan senyum, sampai 3 kali. Ketika beliau ditanya, sama pemuda tadi, kenapa Anda ada jengkel? Padahal perilaku saya jengkelin. Terus si imam tadi bilang, wahai anak muda, saya ini senang sekali melaksanakan perintah Allah. Allah bilang, kalau sama tetangga yang baik. Karena kamu ngundang saya senang karena nuruti perintah Allah. Kamu nyuruh saya kembali, saya senang karena memang disuruh nuruti perintah tonggo. Nyenang kalau tonggo, menyenangkan tetangga. Jadi saya tidak ada hubungannya dengan kamu. Kalau kamu misalnya ada teman yang jengkelin, misalnya namanya Zaid. Zaid itu manusia, makhluk. Kalau kamu ikut jengkel berarti Anda terdikte, terprovokasi oleh orang yang bernama Zaid yang statusnya hanya makhluk. Sementara Allah ngajari kita, wa ahsin man asa'a ilaika, berbuat baiklah sama orang berbuat buruk sama kamu. Berarti kalau kamu tetap baik, hubungan kamu dengan Allah. Kalau buruk berarti kamu didikte oleh Zaid. Bayangkan kalau Zaid ini orang yang nggak tamat SD, Anda seorang profesor, berarti anak SD bisa merovokasi profesor. Itu yang bodoh yang mana coba? Jadi ulama itu melatih. Jadi selain tadi, makanya Nabi itu punya ajaran yang memang berat ya. Kalau orang tidak bakat wali jelas berat. Di antara ajarannya itu sil mangkoto aka, sambunlah orang yang memutus hubungan dengan kamu. Wa ahsin man asa'a ilaika, berbuat baiklah sama yang berbuat buruk sama kamu. Itu memang berat. Makanya kamu tanyakan betul itu. Tapi bisa dilatih, yaitu ketika kita berbuat baik atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga melihat yang gini-gini itu ringan. Itu kan sama seperti kiai-kiai yang dakwah di kampung-kampung pedalaman, sudah gak tahu haknya kiai, gak sopan. Lalu itu Nabi itu ketika dakwah itu kalau nuruti mangkel lu ya mangkel. Nabi misalnya memberi satu janji, siapa yang datang ke saya akan saya kasih sesuatu yang menggembirakan. Itu orang-orang sebagian Bani Tamim bilang, ya Muhammad, sesuatu yang menggembirakan ya uang. Padahal Nabi mau menerangkan fadilahnya amal ini begini-begini, tapi pikiran orang-orang itu yang menggembirakan itu ya uang. Kalau kamu kasih uang ya kita gembira, kalau enggak ya enggak. Jadi tapi ya tadi ya, selain dilatih dengan langsung iman, dilatih punya seni kayak Imam Syafi'i tadi. Orang itu gimana? Di depan jenengan sopan, tapi di belakang ngerasani. Baguslah saya wibawa berarti. Jadi dianggap enteng saja. Saya pernah baca juga, ada orang ketika kaya temannya banyak, ketika miskin temannya yang dulu banyak, sekarang nggak ada yang jenguk dia. Terus lapor ke seorang Habib. Ini gimana Habib? Ketika saya kaya teman saya banyak, ketika saya miskin dibiarkan sendiri. Sekarang saya buruh di orang. Ya bagus gitu. Kalau teman kamu tetap main ke kamu dalam keadaan kamu buruhnya orang, mangkuli boto, mangkuli apa, malah kamu malu jadi tontonan. Mendingan mereka gak datang. Oh ya bagus, alhamdulillah. Jadi coba kalau kamu sudah miskin, teman-teman kamu tetap datang. Pas kamu buruh orang pasti bentak, malu nggak? Milih didolani apa milih enggak? Milih enggak. Dulu pikirannya orang kan. Jadi ulama dulu itu ngelola. Ya saya kira demikian. Ya dilatih. Terakhir ini kamu sudah korupsi satu ini sudah. Katanya terakhir ini. Oke,
Niki sampun kata Gus, pertanyaan teng. Iya, nggak selesai ya. Sampun kata niki. Digabungkan ya Gus. Ya enggak bisa kalau satu ya satu kurang ya. Tambah. Niki pertanyaan paling dasar mungkin Gus. Pertanyaan pertama, perbedaan antara akidah sama tauhid Gus. Apa perbedaan antara akidah sama tauhid? Yang berikutnya. Oh, ada. Sudah ini pintar nyelip-nyelipin politikus. Enggak Pak Gus. Betul apa? Sudah selesai maksudnya. Setunggal malih Gus. Gimana tuh? Soalnya kata nih. Satu B kan ya disuruh. Diistilahkan 1B. 1B. Jadi 1A terus 1B. Niki kata enten 20 pertanyaan niki Gus teng Zoom niki Gus. Ya udah pilih mawon nggih. Satu aja. Perbedaan akidah kali tauhid. Yang kedua, bagaimana Al-Qur'an menjadi inspirasi dalam kehidupan. Berkesempatan di mondok pesantren sementara ada di antara kita yang belum merasakan mondok di pesantren, belajar ilmu Al-Qur'an, maka ada beberapa yang mengikuti orang yang berani menafsiri tapi keblinger. Jadi tafsir ayam kambing adalah ulama, atau ada yang khawatir menafsiri sendiri jadi salah. Mohon pencerahan dari Gus Bahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini terakhir semangat sekali saya sudah. Begini ya. Jadi kalau biasanya ini sering dipakai Pak Kures ya, sesuatu itu pakai madatul kalimat atau kosakata. Jadi kalau akoda itu dari ain qafdal maknanya mengikat, sehingga kalau kita transaksi disebut apa? Akad. Jadi sesuatu yang mengikat disebut akad. Kata turunannya bisa akidah, sesuatu yang sudah komitmen itu disebut akad atau akidah. Kita berkomitmen iman bahwa Allah satu. Nah satu itu bahasa Arabnya wahid. Terus dari kata wahada wahidu tauhidan, mengesahkan Allah itu disebut apa? Tauhid. Nah, tauhid itu dimulai la syarikalah, bahwa tidak ada kekuatan di luar Allah yang sekuat Allah, disebut tauhid. Jadi akidah dan tauhid itu sama, akidah ya tauhid, tauhid juga akidah. Jadi itu sama. Makanya yang dikatakan Islam itu apa? Yang dikatakan Islam itu adalah al-i'tiqad atau al-aqidah bil janan, akidah tertanam di hati, wa nutqu bil lisan, kemudian akidah itu kita lafadzkan, kita ucapkan, wal amal bil arkan, dan implementasi fisik kita juga seperti itu. Makanya yang dikatakan iman, dikatakan ihsan adalah tadi apa? Akidahnya itu ada bil janan di hati, diucapkan bil lisan, kemudian dipraktekkan bil arkan, yaitu anggota fisik, anggota tubuh kita. Sehingga sujud itu dianggap ibadah paling lengkap karena fisik kita ya tunduk sama Allah dengan kepala di bawah. Kalimatnya juga kalimat tunduk, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi makanya dilafatkan. Nah, dilafatkan itu penting supaya kuat. Makanya kita ini menyesali betul ketika ada perdebatan niat itu dilafatkan panda, itu enggak penting. Sebetulnya semua kita yang NU atau yang ahli sunnah atau siapa saja mengatakan melafatkan niat itu sunat, jadi tidak mengatakan wajib. Tapi yang menentang dilafatkan juga kebablasan. Nah, ngelafatkan saja kok enggak boleh. Makanya dulu itu ada guyonan ketika penguasanya itu niat duhur gimana? Dijawab usolli fardhu dhuhri, salah, niat ada di hati. Barang yang satu kuasa, niat duhur gimana? Ditulis niat ada di hati, enggak, yang benar usolli fardhu dhuhri. Ya ribet kalau gitu. Jadi akidah dari kata akoda, akoda itu mengikat, sehingga disebut akdun nikah, berarti ikatan nikah. Akdul ba' berarti hukum jual beli yang sudah jadi. Ya. Akidah itu kata turunan dari itu, sehingga maknanya apa? Komitmen kita terhadap agama ini, komitmen kita terhadap Islam. Apa komitmen yang paling dasar dalam Islam? Tauhid, mengesahkan Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, terus tadi yang menyangkut tafsir ya, tidak semua kita pernah mondok. Jawabannya sudah tahu lah kalau tidak semua kita itu pernah mondok. Tapi begini ya, pesantren itu dulu itu tidak harus seperti ini yang di pondok saya atau di pondok-pondok yang lain. Pesantren itu adalah sistem pengajaran di mana setelah diajarkan itu dirasakan, diamalkan, dijiwai.
Sehingga dulu malah nggak ada pesantren yang kayak kita ini. Ulama-ulama dulu ya di rumah ngaji, tapi serius. Sehingga dulu itu memang yang dimulai ini yang adat kampus sebagian itu agak cocok itu menghafal. Kalau kampus itu kadang kuat analisisnya, kalau di pondok itu memang disuruh menghafal. Kenapa menghafal itu menjadi penting? Karena pengembangan itu setelah hafal. Tapi kalau tidak hafal, maka sebenarnya kita tidak pernah mengembangkan agama, mengembangkan pikiran kita sendiri. Sehingga kita ini butuh hafal, meskipun setelah itu ada analisis. Saya beri contoh misalnya gini, mulai kecil sampai tua kita ketemu orang yang sangat materialistik. Makan enak itu apa? Sate. Makan enak itu bakso. Makan enak itu pizza. Selalu kita dibentuk fisik. Tapi kalau kita ngaji sama ulama, makan enak itu apa? Ya saat kamu lapar. Maka ulama dulu mengatakan makanan enak itu apa? Idamuhu alju, lauknya adalah lapar. Kalau kamu lapar semua makanan enak. Ini kearifan. Dulu ada ulama yang datang melihat istrinya makan satu piring habis. Hanya satu piring, ditanya, kenapa tidak tanduk, sudah kenyang? Alhamdulillah, berarti saya tidak butuh korupsi. Ternyata istri saya hanya makan satu piring kenyang. Kalau makannya 1 ton, baru saya butuh korupsi karena tidak cukup. Begitu juga melihat ngopi. Setiap orang cowok kalau ngopi itu senang sekali. Bahwa ternyata untuk senang itu tidak harus selingkuh, tidak harus maksiat, tidak harus ke klub atau tempat-tempat yang salah. Jadi ulama dulu itu cara kearifannya itu dijaga oleh hal-hal yang sepele. Ternyata saya ngopi itu bisa senang. Ya berarti senang itu tidak harus maksiat. Gendong anak senangnya bukan main, melihat anaknya sehat tidur senang. Sehingga ulama dulu mengatakan al-istidrad bil mubahat min qutbiddin, menikmati hal yang dibolehkan Allah itu qutbuddin, pokok dari agama ini. Nah, kenapa orang butuh maksiat? Karena nggak bisa nikmati hal-hal seperti ini. Makanya beragama itu harus nyaman. Dengan nyaman ini diharapkan orang nggak butuh nyaman lewat jalur yang tidak benar. Orang ketemu cucunya senang, ketemu anak senang, ngopi senang, hal-hal yang taat ya. Apalagi Rasulullah SAW dengan sholat tuh senangnya bukan main, sampai beliau ngintikan wa qurratu aini fis sholat. Logikanya gampang, kalau kita jagongan ya ngerumpi sama yang kita cintai senang, apalagi ngerumpi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau boleh dibahasakan, karena sholat itu artinya kamu muamalah, munajat, jagongan, asik-asikan sama Allah Ta'ala. Rabbana lakal hamdu, engkau mempunyai segala puji yang di langit maupun di bumi, yang memenuhi langit dan bumi. Jadi itu yang harus jadi solusi bangsa ini. Coba misalnya malam-malam macet, andai kan malam-malam banyak yang tahajud kan Jakarta itu tidak macet. Jadi ulama itu ingin menjadikan taat itu solusi. Makanya qul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Orang yang sedang tahajud itu setiap ulama dulu yang tahajud itu sampai bilang gini, ainal muluk fi hadil ladzah. Enaknya apa jadi raja? Enak ya kita. Sayyidina Ali itu derajatnya tinggi. Di antaranya disebabkan beliau kalau wiridan gini, saya hafal wiridannya. Kafani izzan an takuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Gusti, saya ini punya nikmat yang luar biasa karena menjadi Tuhan untuk engkau. Zat yang abadi, yang kekal, yang pertama. Coba kalau saya jadi hambanya Fir'aun, Tuhan mati tenggelam lagi, kan nggak ada kerennya. Udah gitu sekarang jadi tontonan lagi coba. Andai kan kamu punya Tuhan Fir'aun kayak apa tersiknya? Sudah Tuhan mati jadi tontonan. Sudahlah Gusti, keren saya ini karena punya Tuhan engkau, zat yang abadi, yang lahul asmaul husna. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya keren sekali karena menjadi budak engkau, menjadi hamba engkau. Coba kalau saya jadi hamba sesama manusia, kerennya apa? Podo menusane, podo lemah, podo mati ini harus saling memperbudak. Kerennya apa coba? Jadi orang dulu itu kalau sudah munajat, makanya Nabi ngintikan wa qurratu aini fis sholat. Kalau sudah sholat tuh nyamannya bukan. Jika masyhur dalam cerita-cerita ketika Umar kena panah dan panah itu bentuknya kayak pancing, kalau ditarik sakit karena bentuknya kayak jangkar itu. Umar minta apa? Nanti tarik ketika aku sholat. Ketika sholat beliau ditarik beliau tidak kerasa. Dan itu harus dilatih. Ya tadi, jadi, nah,
Quran saya tanya orang yang sebetulnya ya agak kurang ajar. Itu harus ditafsirkan seperti ini. Kalau tidak maka orang akan menanyakan hebatnya apa Gus? Quran mengatakan wa kulu washrobu, sementara ini kitab suci yang sakral. Kenapa hanya bakas makan dan minum? Saya bilang orang bakas Alphard, bakas Mars, bakas planet Jupiter itu nggak keren karena nggak bakas nggak mati. Tapi kalau orang nggak makan mati, berarti Quran membakas kebutuhan dasar manusia. Jadi mendesak, makan tuh mendesak. Nah kenapa harus dibahas? Dalam hukum dunia manapun yang namanya mengambil milik orang lain itu harus pamit. Semua alam ini milik Allah, sehingga kita boleh makan tuh nunggu izinnya Allah. Maka Allah dulu yang ngendikan kulu, kamu boleh makan, baru kita boleh makan. Makanya Islam menganjurkan kita makan baca bismillah, itu pamit yang punya. Kamu pernah beli oksigen, kamu pernah beli buah-buahan sama Allah, tidak pernah beli kan? Itu maling semua itu sebetulnya. Karena tidak pamit sama yang punya. Coba kalau itu milik orang lain, kita langsung makan disebut maling enggak? Sekarang kamu makan itu tanpa pamit Allah, kira-kira maling enggak? Kalau kita keras sebenarnya itu maling juga. Makanya kita dianjurkan baca bismillah. Untung Allah baik, enggak ngelaporkan ke polisi. Nah di sini pentingnya kata kulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Kalimat ini punya filosofi yang luar biasa. Tapi andekan ini ditafsirkan orang yang nggak ngerti Quran, nggak ngerti tafsir, nggak punya adzauqus salim, rasa yang baik, maka memang ya ngomong Quran harus ahlinya, sehingga kualitas kulu wasyrobu itu luar biasa. Saya sering sujud syukur karena ayat itu, ya Allah betapa baiknya engkau mengizinkan kita makan rizkimu, hanya modal baca apa? Bismillah. Sudah gitu oleh ulama dikatakan bismillah hanya sunat, kalau enggak juga enggak apa-apa, cuma sedikit kurang ajar lah ngomong. Tapi kalau kamu tidak ahlinya, maka terus malah tanyanya tadi, loh Quran yang katanya hebat kok hanya bakas makan dan minum. Coba misalnya kemarin itu hebat, coba sudah kamu kemarin tanpa makan, tetap pokoknya itu makan. Ketika orang mau menjajaki, mau nempat di Mars atau Jupiter, pertanyaannya apa? Di sana ada air enggak? Ada makanan enggak? Penelitian pertama apa coba? Di sana ada makanan enggak? Iya kan? Yang pokok berarti apa? Makan. Itu kira-kira contohnya Quran yang dibaca ahlinya. Itu nanti dengan kualitas seperti itu, pemahaman seperti itu. Udah jangan macam-macam lagi. Udah ditutup pakai subhanallah. Alhamdulillah selesai juga ini. Dipekerjakannya selesai juga. Buat tembus.